Barang rongsok. Beli kulkas bekas. Beli elektronik bekas. Pemulung, sini. Kau mau jual apa? Ganteng, mau cewek bekas? Mau. Tentu saja mau. Kok kau punya anu? Pantas ada yang bayar 60 miliar untuk nyawamu. Aku yang lengah. Siapa yang menyuruhmu? Orang yang mau mati gak perlu tahu sebanyak itu. Aku peringkat ketiga di daftar pembunuh. Malah kalah darimu si pemulung. Cuma peringkat 3 pembunuh. Hebat ya. Bahkan kalau gurumu datang sendiri, tetap cuma akan mati. Lancang. Guruku Tuan Silas, raja pembunuh yang diakui semua. Mana mungkin orang sepertimu berani asal bicara? Raja? Bahkan jadi jongosku pun dia nggak pantas. Nona Freya Ratu Penjaga Selatan Nusantara. Dan Darren orang terkaya sedunia. Masa sih orang sebesar mereka mau datang ke kota kecil hijau? Kalau aku suruh datang, mereka harus datang. Hamba terlambat datang melindungi yang mulia. Mohon ampuni hamba. Bangunlah. Terima kasih yang mulia. Mana mungkin? Kau cuma pemulung. Kau bisa Ratu Penjaga Selatan Nusantara dan orang terkaya tunduk padamu? Status beliau juga bukan sesuatu yang bisa kau ukur. Nona Freya, apa Anda keliru? Dia cuma menantu yang jadi pemulung di keluarga Kelis. Kau bilang aku buta? Kau berani? Buka matamu lebar-lebar. Yang berdiri di depanmu itu Kaisar Bela Diri Sekte Naga Nusantara. Dia kaisar bela diri? Mustahil. Dulu, sendirian seekor kuda dan sebilah pedang, kaisar bela diri pergi ke 10 negeri, menebas 28 dewa perang negeri lama, selamatkan Nusantara dari krisis. Lalu dianugerahi gelar kaisar bela diri dengan kuasa di bawah satu orang dan di atas semua yang lain. Tokoh sehebat itu mana mungkin disamakan dengan pemulung? Raja nggak boleh dihina. Kaisar lebih nggak boleh dihina. Bawa dia pergi, penggal kepalanya. Lepaskan. Lapor yang mulia, pengawal Zoro sudah diselidiki. Ternyata keluarga Savero dan Kelvin yang sewa pembunuh untuk membunuh Anda. Kelvin? Ayah Anda kritis dan berniat serahkan keluarga Savero pada Anda. Kelvin takut Anda pulang berebut posisi kepala keluarga. Jadi dia mau singkirkan Anda. Keluarga Savero saja. Cuma dia yang anggap itu berharga. Yang mulia, Kelvin sudah bertindak semaunya. Perlu aku utus orang? Soal ini, aku tangani sendiri saja. Ada hal lain? Lapor yang mulia, sesuai titah Anda, armada yang menyerang Laut Selatan dari gugus kapal induk ketiga sudah kami hancurkan. Kami menangkap satu kapal induk negara Jigan. Bagus. Sampaikan titahku. Semua prajurit yang ikut perang diberi penghargaan sesuai jasa. Mewakili prajurit selatan, terima kasih, Kaisar. Kapal induk rampasan itu lelang dengan sistem sewa. Penawar tertinggi dapat hak pakai 10 tahun. Masukkan semua uangnya ke kas. Nantinya, pakai untuk membantu rakyat. Darren. Urusan ini tangani saja. Baik, aku akan segera urus. Keira? Pemulung, jangan panggil namaku. Itu cuma bikin aku muak. Aku nggak peduli kau di mana. Dalam 5 menit, cepat balik ke sini.
dan cerai dengan kakakku. Keira, kau sedang apa? Pemulung, kau buta huruf ya? Surat cerai. Kakakku mau cerai dengan sampah sepertimu. Apa mungkin aku bikin kakakmu marah? Kau dan kakakku memang bagai langit dan bumi. Dengan statusmu yang sekarang, kau nggak pantas untuk kakakku yang begitu istimewa. Aku nggak pantas untuknya. Betul. Coba bercermin dulu. Lihat dirimu sekarang. Kalau dulu kakekku nggak memungutmu dari Nova, kau sudah mati di tempat terkutuk itu. Aku... Kakekku juga aneh, ngotot bilang kau ini orang luar biasa, berbakat jadi raja atau panglima. Dan kelak pasti sukses. Sampai memaksa kakakku menikahimu. Lihat sekarang, sudah 5 tahun. Kehebatanmu nggak kelihatan. Tapi hinanya jelas terlihat. Lancang kau! Kalau bukan demi Tuan Bram dan kakakmu, kata-katamu barusan sudah cukup untuk hukum 9 keturunanmu sebagai peringatan. Kau? Pemulung, memangnya kau siapa? Mau habisi 9 keturunanku? Kau kira dirimu ini raja atau panglima? Ku kasih tahu ya, kakakku sudah mendapatkan hak pakai kapal induk dan hak ikut lelang. Begitu keluarga Kellis menguasai kapal induk itu, bisnis ekspor-impor pasti makin besar. Jadi keluarga papan atas Nusantara itu cuma soal waktu. Sedangkan kau cuma pemulung. Keberadaanmu hanya memalukan keluarga Kellis. Tahu nggak? Tanpa aku, keluarga Kellis nggak akan dapat hak ikut lelang kapal induk itu. Cuy, jangan besar kepala. Hak kapal induk dan undangan lelangnya diberikan Tuan Leon pada kakakku. Kau cuma pemulung, bisanya cuma omong besar. Nggak ada lagi yang perlu dibicarakan. Kalau mau cerai, suruh kakakmu bicara denganku. Maksud adikku, itu maksudku juga. Kalaupun bertemu aku hasilnya tetap sama, cerai. Dirimu yang sekarang benar-benar dingin dan menjauhkan semua orang. 5 tahun lalu, demi membalas budi Tuan Bram yang menyelamatkanku, aku rela menikah masuk keluarga Kellis. Kau bilang ingin bangkitkan keluarga Kellis, maka diam-diam aku terus mendukungmu. Mencuci, memasak, bekerja tanpa keluh, bahkan membiarkanmu menghinaku. Tapi balasannya justru penghinaan seperti ini. Status menentukan wawasan. Kau memang berpikiran rendahan, jadi gak akan pernah tahu apa yang kuinginkan. Kalaupun tahu, kau juga gak mampu kasih. Di dunia ini, belum ada yang gak bisa aku beri. Asal omong banget. Baik. Yang kuinginkan adalah kuasa dan harta tiada tanding. Kau bisa kasih? Aku mau jadi tokoh besar yang kuasai satu wilayah dikenang sepanjang masa kayak Nona Freya Ratu Penjaga Selatan. Kau bisa bantu? Gak bisa. Bagiku, kau cuma beban. Aku cuma beban. Lalu kau tahu nggak, harta dan kuasa di dunia ini bisa kurai dengan mudah. Bahkan, Ratu Penjaga Selatan yang kau idamkan itu pun harus tunduk padaku saat bertemuku. Arsen, gak apa kalau kau cuma omong besar. Beraninya kau menghina Nona Freya? Apa kau sudah gila? Aku hanya menyatakan sebuah fakta. Tanpa aku, dia nggak akan jadi seperti sekarang. Kalau dia tunduk padaku, itu justru kehormatannya. Arsen, apa gara-gara memulung rongsokan, otakmu ikut rusak? Kau kira dirimu siapa? Penakluk 10 negara, kaisar bela diri yang menguasai satu zaman. Kau benar. Selain aku, di bawah langit ini, siapa lagi yang pantas menyandang gelar kaisar bela diri? Di seluruh dunia ini, siapa lagi yang pantas menyandang gelar kaisar bela diri? Sudah puas gilanya. Dulu kau cuma gak berguna. Sejak kapan kau jadi pandai bicara ngawur? Kalau kau benar kaisar bela diri, kenapa gak turun tangan membantu keluarga Kellis jadi keluarga nomor 1 di Nusantara? Dari mana kau tahu aku gak bisa bantu? Pernah kau pikirkan? 5 tahun lalu, saat keluarga Kellis kena musibah, kalau bukan karena aku, apa keluarga Kellis bisa setinggi ini? Beraninya kau sesombong ini? Dengar ya, keluarga Kellis bisa sampai hari ini semua berkat jerih payahku.
Kalau memang harus berterima kasih, itu pun pada Tuan Leon. Apa hubungannya denganmu? Tuan Leon. Benar, Tuan Leon. Tuan Leon sudah lama menyukai kakakku. Kali ini undangan lelang kapal induk juga berkat dia. Dibandingkan dengannya, kau dan dia bagi langit dan bumi. Hanya pria seperti Tuan Leon dari keluarga ternama yang benar-benar pantas di sisi kakakku. Memangnya dia siapa? Bahkan seluruh keluarga Aksara. Di mataku nggak ada apa-apanya. Kalau soal hak ikut lelang kapal induk itu, syaratnya adalah Status Tuan Leon begitu tinggi, kedudukannya pantas kau bicarakan. Sudah kubilang hadapi statusmu sendiri. Jangan bermimpi yang gak masuk akal. Yang memang layak di atas, akhirnya tetap akan di atas. kau sama sekali nggak tahu. Cukup! Kau kira dengan omongan segila ini kau bisa buktikan nilaimu? Sudah 5 tahun. Gak ada yang lebih paham kau daripada aku. Pahami diriku. Kalau begitu kau tahu. Aku gak mau dengar omong kosongmu. Tanda tangani saja. Ku beri 60 miliar sebagai ganti rugi. Cukup kan? Lihat ujung-ujungnya tetap uang. Katanya kaisar bela diri. Ternyata cuma sampah mata duitan. Sudah kutandatangani. Uangnya nggak akan kuambil sepeser pun. Di lelang kapal induk besok, kau pasti akan menyesal. Karena kau sama sekali nggak tahu sehebat apa yang sudah kau buk. Keira, Hmm? menurutmu aku benar? Kak, wanita sehebat dirimu memang cocok sama Tuan Leon yang sebesar itu. Arsen itu cuma bisa memulung. Besar omong, jelas nggak pantas untukmu. Kau benar. Pria seperti dia gak layak jadi suamiku. Tuan Arsen, aku Direktur Utama PT Kabowa, Kaila Ardana. Senang bertemu dengan Anda. PT Kabowa. Aku punya banyak kerjasama bisnis dengan grup Hartono. Lelang hak penggunaan kapal induk ini diadakan di PT Kabowa. Di mana Darren? Mendadak ada rapat besar investasi di Solo yang harus Tuan Darren hadiri. Dan sepertinya beliau belum bisa kembali. Jadi beliau berpesan agar aku jemput Anda. Silakan. Nona Kaila, Kepala Grup Jenderal Negara Jigan baru mengirim video undangan rapat. Tolong tolak. Tugasku hari ini adalah menemani Tuan Arsen. Pergilah urus pekerjaanmu. Kalau begitu pergilah dulu. Aku segera menyusul. Lumayan kan? Kak, 3 orang ini siapa? Jovan Wirasta, Felix Dirgama, Gavin Prakasa. Mereka bertiga adalah 3 konglomerat Jember Selatan yang mengatur seluruh finansial di Jember Selatan. Berarti mereka lebih hebat dari keluarga Aksara. Keluarga Aksara punya koneksi di Solo dan kakak ipar Tuan Leon berjasa di Perang Laut Selatan. Kini jadi inspektur sektor naga menguasai militer Jember Selatan. Mereka bertiga pun tak berani meremehkan. Silakan Anda bertiga. Nona Moira, reputasimu gak sebanding dengan orangnya. Bintang muda nomor 1 dunia bisnis Lijo. Ternyata memang luar biasa. Anda terlalu memuji Tuan Gavin. Ayo kita bersulang. Nona Moira muda dan berbakat. Hanya dalam beberapa tahun Anda bikin keluarga gelis. Jadi keluarga nomor 1 Jember. Sungguh luar biasa. Dengan kemampuan Nona Moira dan Tuan Darren juga sangat menyukai Anda, aku yakin sebentar lagi Anda bisa beradu pengaruh dengan para keluarga besar di Solo. Enggak. Aku usul, mari kita bersulap. Untuk Nona Moira. Semoga Nona Moira makin sukses. Kalian terlalu baik. Kak, kenapa sampai ini muncul terus?
akan kuusir dia. Biar nanti dia nggak bikin malu dan mempermalukan keluarga kita. Arsen, siapa yang suruh kau datang? Apa tempat ini pantas untukmu? Kalau kalian bisa datang, kenapa aku enggak? Cih, apa kau sama dengan kami? Kalau sekarang bukan karena keluarga Kelis, sebenarnya siapa kau? Tempat semewah ini bukan tempat yang boleh kau datangi. Cepat keluar. Jangan bikin malu di sini. Arsen, kau dapat undangan dari mana? Undangan? Itu untuk kalian. Aku gak perlu. Gak perlu. Kak, dia cuma pemulung. Siapa yang akan memberinya undangan? Pasti dia diam-diam, mengikuti kita dari belakang, meminjam namamu, lalu menyusup tanpa ketahuan. Tanpa undangan, kalau nekat masuk diam-diam begitu ketahuan orang, akibatnya nggak bakal bisa kau tanggung. Jangan bilang aku gak ingatkan kau. Selagi belum ada yang sadar, cepat pergi. Akibat yang gak bisa kutanggung. Memangnya apa? Kau? Siapa yang suruh duduk di situ? Cepat turun. Aku lelah. Malas bergerak. Arsen, apa kau tahu ini kursi utama seluruh aula lelang melambangkan puncak kekuasaan Nusantara? Beban kursi ini bukan sesuatu yang sanggup kau tanggung. Cepat berdiri. Kalau enggak, jangan cari mati sendiri. Dari mana kau tahu? Kursi ini bukan milikku. Benar-benar mimpi di siang bolong. Menantu gak berguna, keluarga Kelis. Pemulung gak berguna. Di seluruh aula lelang ini, gak ada satu orang pun yang bisa kau singgung. Pantas saja Moira ingin menceraikanmu. Kau bukan cuma gak berguna, tapi juga suka bikin masalah di mana-mana. Kau akan menyeret keluarga Kelis dalam masalah. Arsen, apa kau baru puas kalau semuanya sudah gak terkendali? Sudah aku bilang cepat berdiri. Jangan cari malu sendiri. Kalian lucu juga. Aku duduk di kursiku sendiri, tapi kalian malah memerintah seenaknya. Sekarang malah menuduhku bikin ribut. Memangnya aku bikin ribut? Hah? Kursimu? Bodoh sekali. Benar-benar bodoh. Moira menyuruhmu berdiri demi menyelamatkanmu. Tapi kau terlalu bodoh. Kau sedang cari mati. Apa kau tahu, lelang malam ini banyak tokoh besar? Satu orang dari mereka saja punya kemampuan untuk mengguncang keadaan. Lalu kenapa? Kenapa? Kursi yang kau duduki itu melambangkan sebuah kedudukan tertinggi di seluruh Nusantara. Kalau bukan orang yang sangat berkuasa atau orang sekaya negara, gak boleh duduk di situ. Sedangkan kau orang rendahan, pemulung macam kau. Jangan-jangan kau merasa punya kemampuan untuk menekan semua orang di ruangan ini? 5 tahun lalu, dengan 1 kuda dan 1 pedang, aku taklukkan 10 negara, membuat 10 negara tunduk. Kalian ini makhluk apa? Di mataku, kalian bukan siapa-siapa. Mengalahkan kalian terlalu mudah. Baik-baik, sekarang aku paham. Kau membayangkan dirimu sebagai kaisar perang yang menaklukkan 10 negara, menebas 24 negeri lama, begitu? Berkacalah dulu kau ya. Apa kau pantas dibandingkan dengan tokoh besar itu? Kurang ajar. Siapa orang buta ini? Berani duduk di kursi Tuan Deren. Cepat turun dari sana. Lihat seluruh ruangan ini. Nggak ada satupun orang yang pantas duduk di kursi itu. Makhluk macam apa kau? Kalau nggak segera turun, kakimu kupatahkan. Mematahkan kakiku? Kau belum punya kemampuan itu. Arsen, kau ini gila ya? Tuan Jovan itu penguasa grup Yaga Jember Selatan. Asal dia bicara seluas apapun Jember Selatan gak akan ada tempat untukmu. Dia jelas gak mampu. Besar sekali omongannya. Hari ini, kalau sampai kau benar-benar mantap di posisi itu, berarti kau sedang menampar kami semua. Aku dari grup Sadra Jember Selatan. Dengan ini menyatakan, hari ini kau tamat. Grup Sadra? Memangnya apa? Grup Yaga, grup Sadra nggak kau pandang. Tambahkan grup Rawan. Masih kurang.
Di mataku, kalian cuma 3 pecundang yang sedang main sandiwara. Kau cuma pemulung yang ngotot duduk di kursi ini, lalu mengira dirinya tokoh besar. Kami cuma perlu meniup, kau langsung lenyap. Arsen, apa kau sama sekali nggak sadar seberapa serius masalah ini? Begitu mereka bertiga bersatu, seluruh Jember Selatan bakal jungkir balik. Kalau mereka mau menghabisimu cukup dengan 1 telepon. Mereka cuma pantas pamer kekuasaan di Jember Selatan yang kecil ini. Di mataku, cuma sekelas pecundang yang gak layak disebut. Di seluruh Nusantara, orang sebodoh kau yang berani menyinggung mereka bertiga. Arsen, kalau sekarang kau berlutut dan mengaku salah, masih belum terlambat. Berlutut? Mengaku salah? Mereka pantas! Bagus. Jadi kau mau hancur sekalian? Kau benar-benar gak mau menyisakan jalan kembali? Justru, kalian yang harus mulai pikirkan jalan mundur. Kau ini benar-benar gak mau sadar diri. Pantas Moira menceraikanmu. Bukankah kau cuma gak rela dan ingin membuktikan diri? Tapi pemulung tetaplah pemulung. Sebesar apapun gertakanmu, ujungnya tetap mati. Gertakan? Kekuatanku jauh di luar bayangan kalian. Sebentar lagi mati. Masih berani bacot besar. Sebentar lagi kau akan paham. Lelang hari ini adalah titah Kaisar Bela Diri Sekte Naga dan diwakili Tuan Darren yang datang dengan undangan. Semuanya penguasa daerah, tokoh dunia, dan statusnya terpandang. Tapi orang ini pemulung hina, gak becus, gak berharga, berani-beraninya duduk di posisi tertinggi ini. Bukankah itu sama saja menampar muka kami semua? Benar, kalau hari ini dia terus asal ngomong dan berbuat seenaknya, lalu harga diri kita mau ditaruh di mana? Keluarga Jinas dan Mekan siap memimpin untuk menghabisinya. Keluarga Longan dari Yujo siap menghabisinya. Keluarga Humar dari Lijo siap menghabisinya. Bocah berstatus rendah ini bertindak sesuka hati dan gak memandang kekuatan elit seperti kita. Hari ini dia gak boleh dibiarkan hidup. Grup Yaga siap menghabisinya. Benar, bocah ini nggak menghormati siapapun dan berkali-kali menyinggung kita. Kalau dia dibiarkan hidup, reputasi kita akan tercoreng. Grup Sadra siap menghabisinya. Kalau begitu, grup Nawan juga akan turun tangan untuk menghabisinya. Arsen, ini hasil yang kau inginkan? Sekarang, kau puas? Belum puas. Kau memang gak tertolong. Kak, kita harus jauh-jauh darinya. Jangan sampai dibunuh orang gila itu. Aku tahu semua yang hadir di sini ingin segera menyingkirkan si Pongah dan Angkuh itu. Dia cuma sampah yang pandai omong besar dan gertak sambal. Keluarga Aksara membunuhnya saja rasanya mengotori tangan. Tapi hari ini, aku rela mewakili kalian turun tangan membunuh pecundang ini. Memancing amarah semua orang, lalu menekan mereka agar dapat citra baik keluarga Aksara di mata semua orang. Leon, ini rencana indahmu. Kau cuma sampah yang pandai omong besar, yang pantas dibunuh semua orang. Aku hanya mewakili semuanya turun tangan untuk membunuh pecundang sepertimu. Keluarga Aksara. Kenapa? Kau mau bilang keluarga Aksara nggak layak? Keluarga Aksara sudah kokoh di Nusantara. Bukan cuma menguasai ratusan triliun harta, jaringan kami juga ada di seluruh negeri. Warga Savero di Solo juga sangat dekat dengan keluarga Aksara. Dan kakak iparku bahkan mendapat promosi langsung dari Ratu Penjaga Selatan menjadi Inspektur Sekte Naga. Dengan fondasi begini, masa keluarga Aksara gak bisa melenyapkan pecundang sepertimu? Keluarga Savero di Solo itu sejak Nusantara berdiri, berjaya ratusan tahun gak pernah runtuh. Mereka memang pantas disebut keluarga nomor 1 di Nusantara. Keluarga Aksara ternyata bisa berhubungan sama keluarga Savero. Luar biasa. Enggak juga. Menantu keluarga Aksara, Hans, baru 24 tahun, tapi sudah mendapatkan restu penjaga selatan dan diangkat jadi inspektur sekte naga. Masa depannya nggak terbatas. Sepertinya daerah selatan yang kecil ini juga nggak bisa menahan naga tersembunyi milik keluarga Aksara. Hebat! Hebat sekali. Ratusan triliun harta keluarga Savero di Solo. Inspektur sekte naga. Aduh, sampah. Kau takut memakai senyum paksa untuk menutupi kepengyusutanmu.
Semua yang kau katakan itu memangnya ada artinya? Kurang ajar. Bocah, kau tahu nggak apa yang kau ucapkan? Gak dengar jelas. Baik, akan kulang lagi. Keluarga aksaramu memangnya apa? Lalu, keluarga Savero di Solo dan Inspektur Sekte Naga memangnya apa juga? Di mataku, semuanya cuma kutu. Sombong. Bahkan Tuan Inspektur Sekte Naga pun kau pandang sebelah mata. Bocah ini kalau gak dibunuh, langit pun akan marah. Mulutmu lancang, sombong dan angkuh. Sepertinya kau memang mau merasakan cara keluarga Aksara. Pengawal, potong lidahnya, patahkan kedua kakinya. Aku mau lihat siapa yang berani menolong orang yang akan dibunuh keluarga Aksara. Berhenti! Tuan Arsen, buta ya kalian. Cepat kalian mundur! Nona Kayla mau melindunginya. Kenapa? Keberatan? Enggak. Nona Kayla, keluarga Ardana bersandar pada nama besar Tuan Suryo. Jadi nggak ada yang berani menyinggung. Tapi orang ini hari ini duduk di tempat yang nggak seharusnya. Nona Kayla, sebaiknya pikirkan lagi baik-baik. Jangan sampai demi sampah nggak penting begini, masa depan keluarga Ardana hancur. Kalau menyinggung Tuan Arsen, masa depan keluarga Aksara yang harus dikhawatirkan. Hah? Kenapa Nona Kayla sangat membela sampah ini? Dia cuma pemulung. Satu gerakan langsung kebunuh. Arsen, jadi dia ini yang jadi sandaranmu untuk terus besar mulut dan pongah. Tadi aku sempat mengira kau punya kemampuan. Ternyata pada akhirnya, kau cuma bisa bersembunyi di belakang wanita dan bertindak seenaknya. Moira, jadi memang begini caramu memandangku. 5 tahun, genap 5 tahun. Demi dirimu, aku menahan hinaan di keluarga Kelis. Menanggung segala penghinaan di sana. Yang kudapat, justru cuma pandangan rendah. Pengecut gak becus tapi terus besar mulut. Pantas dipandang rendah. Aku pengecut yang gak becus. Kau tahu nggak? Hanya dengan satu ucapanku, seluruh dunia akan berguncang dahsyat. Kau benar-benar gak tahu malu dan terlalu merasa hebat. Cuma bisa sembunyi di belakang, mengandalkan wanita membelamu. Kemampuanmu cuma segini. Nona Moira, katanya kau jenius di dunia bisnis. Menurutku biasa saja. Mata manusia biasa, gak kenal naga sejati. Benar juga, identitas Tuan Arsen memang bukan sesuatu yang bisa diukur oleh kalian. Sampah pemulung begini, memangnya punya identitas hebat. Kunasihati baik-baik. Daripada terus lancang bicara, lebih baik berlutut dan mengaku salah. Keluarga Aksara mungkin masih bisa diselamatkan. Kau suruh aku minta maaf pada pemulung. Aku sedang memberimu kesempatan. Soal bisa kau manfaatkan atau enggak, itu tergantung padamu. Benar, keluarga Ardana memang gak sanggup kami singgung. Tapi, bukan keluarga Aksara yang gak bisa menerimanya, melainkan semua orang yang ada di sini ingin menghancurkannya. Kurasa keluarga Ardana juga akan serba salah, kan? Nona Kayla, orang ini memang keterlaluan. Karena keluarga Ardana dari kiri yang mendukungnya, wajar kalau dia sombong. Tapi tetap ada hierarki. Hari ini dia duduk di kursi Tuan Darren. Kalau enggak, diberi hukuman. Lalu sampai ke telinga Tuan Darren. Maka, keluarga Ardana dari kiri pasti akan repot, kan? Nona Kayla, kau juga dengar. Bukan keluarga Aksara yang gak menerimanya, tapi seluruh keluarga terpandang Nusantara gak bisa menerimanya. Sekilas aula ini penuh orang ternama, tapi semuanya picik. Kalian tahu siapa dia? Bacotnya gak ada habisnya. Bahkan berani duduk di kursi Tuan Darren. Dia menodai kursi itu. Kecuali dia punya status besar, kalau enggak dia pasti mati. Nona Kayla, tindakan ini bisa memicu amarah Tuan Darren. Jangan sampai keluarga Ardana yang disalahkan. Yang gak tahu malu itu justru kau. Kau tahu siapa beliau? Kelihatannya, semua yang hadir di sini ingin mengincar, meremukkan, dan menghinaku demi mengangkat nama keluarga kalian. Kalau begitu, hari ini aku akan duduk di sini. Kalian boleh pakai kuasa kalian sepuasnya. Pakai semua koneksi kalian. Ayo kita lihat. Siapa yang bisa menghancurkanku? Cuma keluarga Kelis menantu sampah pemulung.
Berani meminjam nama keluarga Ardana, menggertak orang pakai kuasa orang. Cari mati. Om Arvin, kenapa Om datang? Kalau aku nggak datang, nama keluarga Ardana akan hancur karenamu. Demi orang macam begini, kamu pakai nama besar keluarga Ardana untuk melindunginya. Om Arvin, orang ini cuma sampah pemulung gak berguna, gak punya kemampuan apa-apa. Om Arvin. Diam. Kalau kau masih membantunya, balik saja ke Kirio. Maaf semuanya. Soal hari ini, keponakanku cuma bertindak gegabah. Keluarga Ardana gak ikut campur. Arsen, bahkan keluarga Ardana pun sudah meninggalkanmu. Sandiwara ini harusnya selesai kan? Cepat turun dari kursi itu. Arsen, kau terlalu naif. Jangan bilang kau benar-benar kira keluarga Ardana akan menyinggung seluruh keluarga terpandang demi orang yang gak berarti sepertimu. Yang naif itu kau. Kau pikir pendukungku itu keluarga Ardana? Moira, kau terlalu meremehkanku. Kau masih mengira aku ini menantu masuk keluarga Kelis. Yang terlalu menonjol paling cepat tumbang. Kau memang terlalu angkuh. Kenapa? Keluarga Ardana juga mau ikut campur.